Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai semua teman-teman, anak-anakku. Hari ini saya akan memberikan sedikit materi pembelajaran terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nike Harista. Saya lulusan dari Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi, profesi nurse tahun 2015 ya. Saya menempuh pendidikan profesi selama 1 tahun, kemudian S1 keperawatan selama 4 tahun, dan bersekolah di SMK Kesehatan Bakti Kencana Cimahi, SMP-nya di SMP Negeri 1 Cipatat ya, dan SD-nya di SD Negeri Cikadu ya. Nah, beberapa organisasi yang pernah saya ikuti, pernah mengikuti organisasi di SMP, pernah mengikuti kegiatan ekskul seperti basket ya, kemudian voli. Di SMK pernah mengikuti organisasi OSIS, kemudian di S1 keperawatan bergabung dengan organisasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Keperawatan S1, kemudian mengikuti KOR ya. Kemudian di tahun 2018 sampai 2020 menjadi ketua prodi SMK Keperawatan Bakti Asyukur, kemudian pernah juga membina PMR SMK Bakti Asyukur ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan ya pada remaja. Pada remaja terjadi perubahan baik dari segi fisik maupun segi psikologisnya. Oke ya. Salam sehat untuk semuanya. Nah, ini materi yang diberikan hari ini terkait dengan perkembangan fisik pada laki-laki dan perempuan. Ya, utamanya itu pada remaja. Apa sih yang disebut dengan perkembangan fisik? Nah, perkembangan fisik itu perubahan ya. Perubahan dari segi fisik yang terlihat, yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Mengetahui bagaimana perubahan ini sebagai salah satu penunjang ya untuk menempuh SKU ya sebagai calon penegak bantara ya yang tercantum dalam butir SKU nomor 20. Nah, kira-kira siapa nih yang tahu apa yang dimaksud dengan perkembangan fisik pada laki-laki dan seperti apa saja sih perubahan yang terjadi pada laki-laki maupun pada perempuan ya. Nah, mungkin kalian pernah merasakan adanya perubahan pada diri kalian. Misalnya pada laki-laki terjadi perubahan suara yang jadi lebih besar dibanding sebelumnya. Kemudian jika pada perempuan mulai terjadi perubahan seperti terjadinya menstruasi dan yang lainnya ya. Nah, untuk laki-laki biasanya akan ditemukan beberapa perubahan yang terjadi. Yang pertama, jakun mulai tumbuh ya. Jakun itu seperti ada jaringan yang terletak di bagian leher pada laki-laki ya. Untuk perempuan tidak ada ya. Ini hanya ada pada laki-laki. Kemudian dada nampak lebih membidang, lebih tegap. Kemudian mulai tumbuh rambut di daerah ketiak, di daerah organ reproduksi ya, organ reproduksi pada laki-laki. Kemudian suara menjadi lebih besar dan lebih berat. Kemudian pada laki-laki pun mulai secara psikologis gitu ya, mengalami mimpi basah. Apa sih mimpi basah itu? Mimpi kesiram air atau yang seperti apa ya? Nah, mimpi yang menyebabkan terjadinya pengeluaran sperma ya. Kemudian selanjutnya
pembuangan minyak lambat dan menyebabkan tumbuhnya berbagai masalah kulit seperti akne vulgaris atau jerawat ya. Kemudian bahu semakin melebar dan otot menjadi lebih berisi. Nah, gimana? Kira-kira apakah perubahan tersebut sudah ada di dalam diri Anda untuk para laki-laki, untuk siswa laki-laki? Gitu ya. Nah, perubahan tersebut merupakan perubahan yang normal terjadi pada laki-laki. Oke, untuk selanjutnya, perempuan. Nah, terjadi juga perubahan fisik ya dari perempuan, mulai dari pertumbuhan organ payudara ya menjadi lebih besar, kemudian pinggul juga mulai agak melebar, tumbuh bulu-bulu halus atau rambut di sekitaran ketiak dan organ genital atau kemaluan. Kemudian datang haid atau menstruasi di setiap bulan. Namun pada remaja awal biasanya untuk menstruasi itu tidak datang setiap bulan atau masuk pada fase menarki, di mana itu awal-awal fase menstruasi. Biasanya 1 bulan pertama akan menstruasi, bulan keduanya tidak, bulan ketiganya menstruasi. Nah, itu akan menjadi semakin konstan teratur seiring dengan pertumbuhan ya. Kemudian pada usia 13 tahun ya rata-rata mengalami menstruasi yang pertama. Namun itu berbeda-beda setiap perempuan ya, tergantung dari faktor yang lainnya. Misalnya faktor konsumsi makanan, faktor stres juga dapat mempengaruhi. Kemudian bentuk tubuh menjadi membulat ya. Membulat di sini maksudnya bukan membulat menjadi seperti bola, tetapi lebih berbentuk gitu ya. Pertumbuhan payudara, panggul yang menjadi lebih bulat dan membentuk. Nah, itu yang dapat disampaikan walaupun hanya sedikit, semoga dapat menambah pengetahuan ya. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Tetap sehat, salam pramuka. Terima kasih.